Iswan Salahuddin Febrianti akan menyampaikan materi tentang keputusan transenden. Di kali ini saya akan membahas keputusan transenden. Apa itu keputusan transenden? Pengambilan keputusan transenden yaitu pengambilan keputusan yang sudah melewati beberapa tahap usaha keputusan sebelumnya. Keputusan transenden ini adalah termasuk memasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk khususnya kita di agama Islam yang memasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kejadian yang dialami. Itu juga sebabnya keputusan transenden diletakkan di bab terakhir. Ibarat di agama Islam ya, sebelum untuk menuju kesuksesan yang diinginkan, kita ada usaha-usaha yang dilewati dulu. Setelah itu kita tawakal memasrahkan kepada Allah. Nah, di memasrahkan kepada Allah itu tawakal dapat diibaratkan di dalam teori pengambilan keputusan, itu keputusan transenden. Contoh nih, sekarang ya, sobat YouTube, di musim pandemi corona ini, contoh ya, untuk keputusan transenden di musim pandemi ini pada perusahaan, seorang manajer, bagaimana cara seorang manajer tetap mengatur sebuah perusahaan agar berjalan tetap dengan produktivitas yang diinginkan, tetapi tidak melakukan kerumunan di perusahaan. Ya, bagaimana seorang manajer menghadapinya? Yang pertama, melakukan pembatasan jam kerja dan meminimkan kerumunan yang ada di perusahaan. Ada yang melalui WFH, yaitu kerja dari rumah itu. Lalu selanjutnya ya, setelah manajer melakukan produktivitas maksimal mungkin pada perusahaan, membagi jam kerjanya, keuntungan pada profit atau laba diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas yang dialami sekarang oleh pandemi corona ini. Semisal tidak bisa meraih keuntungan semaksimal mungkin, itu yang dikatakan keputusan transenden, dan memasrahkan apa yang dialami. Transendentalisme yaitu pemahaman yang berseberangan dengan empiris, yaitu pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman kita. Contohnya saja gini, saya memahami bumi ini ada apanya gitu. Yang menurut yang saya tahu, bumi ini cuma ada yang dihuni dengan makhluk hidup, tumbuhan, manusia, dan makhluk hidup lainnya. Padahal di alam semesta ini banyak sekali. Contohnya kita belum tahu yang di luar bumi, planet, bulan, matahari. Nah, itu dapat dikatakan dengan pemahaman sebelum ada pengalaman. Hanya kita mendapatkan teori saja, kita tidak mengetahui dengan pasti. Tapi sebenarnya ada. Itu yang dinamakan transendentalisme. Mengapa? Karena transenden adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa, melampaui hal yang tidak kasat mata. Contohnya mempelajari ilmu spiritual juga, gaib gitu, dan lain-lain. Pemikiran yang sejajar dengan transendentalisme adalah ilmu metafisika. Apa itu ilmu metafisika? Ilmu yang mempelajari tentang ruang dan waktu. Contohnya, ruang dan waktu itu dapat dicontohkan sebagai pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Kualitasnya akan berbeda. Kualitas keputusan jangka pendek dan jangka panjang, contohnya ya, ketika seorang HRD ingin menempatkan calon tenaga kerja pada posisi tenaga kerja yang dibutuhkan, namun tidak berdasarkan potensi yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut, hanya berdasarkan hubungan emosional dan hubungan erat karena teman atau sahabat.
maka hal ini dapat juga disebut dikatakan pengambilan keputusan jangka pendek, karena pada dasarnya cepat memperoleh tetapi potensinya tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Akibatnya akan berdampak buruk juga kepada perusahaan, tidak maksimal. Dan selanjutnya sebaliknya dari keputusan jangka pendek, keputusan jangka panjang. Ketika HRD ingin menempatkan posisi calon tenaga kerja kepada bagian yang membutuhkannya, berdasarkan potensi yang dimiliki tenaga kerja tersebut memenuhi apa yang dibutuhkan perusahaan, akan memikir terlebih dahulu untuk menyeleksi yang diterima tenaga kerja yang akan dipekerjakannya sesuai dengan keinginan perusahaan. Dan dampaknya akan baik bagi perusahaan, karena perusahaan yang menginginkan ideal yang dimiliki potensi tenaga kerja untuk yang ditempatkan pada perusahaannya. Keputusan dalam pengambilan keputusan ini berdasarkan kualitas keputusan butuh waktu dan jangka untuk memikirkannya, dapat dikatakan keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Oke guys, cukuplah materi yang saya sampaikan tentang keputusan transenden. Mudah-mudahan dapat dipahami lah, mungkin dicerna juga bisa masukkan ke perut. Oke guys, tadi kita udah menjelaskan sedikit keputusan transenden itu apa. Selanjutnya aku akan memperkenalkan ke kalian semua terhadap barang kesayanganku. Ini di sampingku, ini barang kesayanganku. Tentunya semua udah tahu lah ini namanya apa ya. Gitar. Gitar ini barang kesayanganku dari kecil. Kenapa? Yang pertama, dari kecil saya menabung untuk membeli gitar ini dengan susah payah. Ya meskipun harganya tidak mahal-mahal banget, tapi seneng lah kalau bisa beli dari uang tabungan sendiri gitu. Ya sedikit ya tak nyanyikan nada, mungkin semuanya udah tahu. Pasti semuanya udah tahu. Ini lagunya ada Surat Cinta untuk Starla, trending-trendingnya di film bioskop dulu. Apalagi yang Sobat Ambiar lah tentunya udah tahu. Barang kesayanganku ini satu-satunya ya, bisa menemani di saatku lagi sendiri, apalagi patah hati dulu, tapi sekarang udah enggak lah. Sobat Ambiar juga ikut biasanya. Terus di saat corona pandemi diharuskan kan stay home, ya udah saya biasanya memainkan gitar ini untuk mengisi kesepian di rumah stay home ini. Dan gitar ini bisa juga menghasilkan uang juga kalau kita mempunyai bakat lebih untuk menjadi gitaris dalam band-bandan gitu. Mungkin saya akan merelakan lah untuk melepaskan, mengasih barang kesayanganku ini kepada orang lain, meskipun ya agak berat sekali untuk melepaskannya. Ya udah, jangan sedih lah, kayak apa aja. Nanti saya akan memberikan kepada orang yang benar-benar intinya kepingin punya gitar, dia tidak mau membeli, saya akan memberikan kepada orangnya. Oke guys, terima kasih udah mampir di channel saya. Jangan lupa like,
subscribe dan komen-komen di bawah ini nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.